serta meninggalkan hal-hal yang syubhat dan meragukan, tidak yakin atau seseorang ini ragu-ragu ini kategorinya halal atau haram, maka sebaiknya ditinggalkan. Wa talabul halali fardun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu adalah kewajiban setiap muslim. Jangan sampai kita kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh, zaman sekarang katanya yang haram saja sulit, yang haram saja susah katanya. Apatah lagi yang halal. Ini tidak benar. Ya. Yang halal ini banyak sekali. Cuma masalahnya orang ini kadang maunya instan, maunya cepat. Nah, ini yang seringkali menyebabkan orang tidak memperdulikan lagi bagaimana caranya, bagaimana jalannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari yang halal lalu kemudian menyempitkan jalannya. Tidak mungkin. Kita harus yakin bahwa jalan-jalan yang halal ini jauh lebih banyak, lebih luas dibandingkan dengan jalan-jalan yang haram. Dan hanya saja kita harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada para rasulnya, kepada para rasul. Kulu minat thayyibat ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, ya, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal, ya wa'malu sholihan, dan beramallah yang sholih. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara amal sholih dengan makanan yang halal. Jadi makanan yang halal ini adalah benih-benih daripada amal soleh. Jadi kita makan yang halal, minum yang halal, berpakaian yang halal, memudahkan kita untuk melakukan amal-amal yang soleh. Ya, sebaliknya, kalau benih-benihnya ini haram, ya tidak mungkinlah kita ini menanam rumput lalu akan menuai padi. Nah, kan begitu gampangannya itu. Jadi benih-benih yang haram ini pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang haram juga, ya, karena benihnya begitu. Ini dikaitkan seperti itu. Jadi makanan yang halal, makanan yang baik, ini sangat mempengaruhi karakter amal seseorang. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu baik, maha baik. Nah, karena Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Dia hanya menerima yang baik-baik saja. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya yang kelima, al-bu'du 'anil ihtikari. Seseorang itu, seorang muslim, ketika dia berdagang itu hendaklah dia menjauhi praktek ihtikar. Nah, ihtikar ini menimbun, nyetok
dalam kadar yang sangat banyak. Yang di stok ini adalah bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang setiap hari sangat dibutuhkan oleh semua orang. Fahuwa haramun. Jadi ihtikar ini hukumnya haram. Ini nanti secara rinci dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi menimbun barang yang merupakan kebutuhan pokok lebih dari 40 hari. Jadi paling lama itu kita simpan stok barang itu, barang pokok, sembako lah gampangnya begitu, macam minyak goreng, kemudian beras yang hari-hari dibutuhkan, termasuk juga gas. Itu paling lama jangan sampai melebihi 40 hari. Nah, setelah itu harus dilepas di pasaran. Disebutkan dalam hadisnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtakara ta'ama, barang siapa yang melakukan ihtikar, menimbun at-ta'ama, bahan makanan, arba'ina yauman, 40 hari, lebih daripada 40 hari, ya faqad bari'a minallah, maka sesungguhnya orang itu sudah berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bari'um minhu, mananya orang ini sudah tidak menggubris, sudah tidak sudah tidak menggubris Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah tidak peduli kepada Allah. Nah, wallahu bari'um minhu. Nah, begitu juga sebaliknya, Allah juga sudah tidak peduli lagi kepadanya. Jadi ketika kita tidak memperdulikan hamba-hamba Allah yang berkebutuhan, itu sama saja kita ini tidak memperdulikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah seperti itu, maka Allah pun juga tidak akan memperdulikan lagi kita ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yahtakiru illa khati'un, ya, tidaklah menimbun barang illa khati', kecuali seorang pendosa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Awal ihtikaru huwa ayyahfiyat tajir ma yahtajun nasu ilaihi hajatan daruriyatan aliyatahakkama bis-si'ri fil waqtil munasib. Nah, ini disebutkan di sini ta'rif atau definisi daripada menimbun barang itu. Yakni seorang pedagang atau seorang pemodal, ya, ini, ya, menahan ma yahtajun nasu ilaihi hajatan daruriyatan, kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditidakkan. Ya, jadi kalau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder itu ya tidak masalah. Ya, tapi kalau yang sifatnya pokok, nah, itu ditahan. Supaya apa? Liyatahakkama bis-si'r, dengan niat untuk mempermainkan harga. Nah, begitu ditahan, jadi dia stok banyak karena modalnya banyak, nah, dibelilah banyak bahan pokok ini. Minyak goreng ini diborong semua. Sampai di toko-toko kecil di pasar ini tidak ada minyak goreng. Timbun semua di gudangnya dia. Nah, begitu harga mahal baru dia lepas. Nah, ini namanya ihtikar. Hukumnya haram. Kemudian selanjutnya yang keenam, al-bu'du anil bai'i an tariqil ghishi,
tidak bertransaksi, tidak berjual beli dengan cara curang, ya, dengan cara curang atau menipu. Ya, al-ghish ini ya, mencurangi atau menipu. Ya. Wal ghasyu huwa izharu syai' ala khilafi haqiqatihi duna ilmil mushtari bih. Nah, yang dimaksud dengan berlaku curang itu adalah seorang pedagang ini ya, menampakkan sesuatu berlawanan dengan kondisi yang sebenarnya tanpa sepengetahuan pembeli. Ya, jadi barang dagangan ini ya, yang ditampakkan atau yang ditaruh di bagian atas ini yang bagus-bagus, ya, sementara di bawah ini jelek-jelek. Nah, seperti itu. Itu namanya al-ghish. Lima warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yabi'u ta'aman hububan. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang menjual bahan makanan berupa biji-bijian. Fa adkhala yadahu fihi, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya di dalam biji-bijian yang dijual itu. Beliau masukkan ke dalam tangannya. Faro'a balalan, ya. Nah, maka beliau merasa bahwa di bawah ini kok basah gitu. Yang di bawah ini basah, yang di atas kering tapi yang di bawah basah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada yang menjual itu, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ya, wahai penjual makanan, kenapa bagian bawah ini basah? Qala, maka penjualnya ini menjawab, asabat hussama ail matar. Ini sudah terkena air hujan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pahala ja'altahu fawqat ta'am." Lalu kenapa kamu tidak menaruhnya di bagian atas? Kenapa yang basah ini kamu tidak taruh di atas hatta yarahun nasu, supaya orang-orang yang datang untuk membeli ini bisa melihat bahwa ini ada yang basah gitu. Jangan seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Man ghasyana laisa minna." Yani, siapa yang menipu laisa minna, maka bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa ruwiya ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la yahillu, tidak halal, li ahadin, bagi seseorang, yabi'u bai'an, yang menjual suatu barang, ya, menjual suatu barang, illa bayyana ma fihi, ya, kecuali dia menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketujuh, tajannubu halfil aiman litarwijil bid'ah. Jangan suka bersumpah supaya barang cepat laku. Bersumpah, wallahi ini barang bagus. Jadi dilarang kita ini bersumpah untuk melariskan barang dagangan. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan berkah, ya, berkah pekerjaan hilang gara-gara banyak bersumpah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qol, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halfu, ya, sumpah itu mumfiqatun lis-sil'ah, ya,
bisa melariskan barang, ya, bisa melariskan barang, tapi mumhiqatun lil kasbi, menghilangkan berkah usaha. Bisa melariskan barang, tapi dampaknya itu apa? Usaha kita ini akan kehilangan berkahnya. Nah, thumma, kemudian wallazi yahlifu, seseorang yang bersumpah, wa huwa mutayakkinul kadzib, sedangkan dia yakin, ya, sedangkan dia tahu bahwa dia berbohong. Jadi dia kuatkan kebohongannya itu dengan sumpah, ayakunu halifan biyaminil ghamus. Nah, inilah yang disebut dengan sumpah palsu. Sumpah palsu. Awal yaminul ghamus, dan sumpah palsu itu huwa minal kabair. Nah, termasuk induk-induknya dosa. Ya, termasuk al-kabair, dosa besar. Wa summiya ghamusan, ya, disebut ghamus li'annahu yakmisu sahibahu finnar, karena bisa menyebabkan pelakunya itu tenggelam. Jadi al-inghimas ini maknanya menyelam. Nah, dari ghamasa yaghmisu, nah, disebut sumpah palsu, sumpah yang menenggelamkan, ya. Karena bersumpah palsu itu bisa menyebabkan pelakunya ditenggelamkan di dalam neraka. Itu. Kemudian selanjutnya ada mutatfifi, fil kaili wal mizan. Ya. Tidak curang dalam timbangan dan takaran. Ya, timbangan ini untuk berat, ya. 1 ons, 2 ons, 1 kilo, 2 kilo, itu namanya kail. Kalau mizan ini takaran, literan. Ya. Jadi jangan curang, ya, jangan curang di dalam menimbang dan menakar. Ya, bahkan disunnahkan wa irjahul wazni ziyadatan fil ihtiyati. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian, hendaklah ketika kita menakar atau kita menimbang, nah, kita melebihkan sedikit. Ya, jadi kalau seumpama orang beli daging 1 kilo, ya, kalau kita mau berhati-hati, ya, maka kita disunnahkan untuk melebihkan sedikit, ya, supaya kita pasti bahwa ini lebih 1 kilo, 1 kilo lah. Kita yakin 1 kilonya itu yakin. Ya, maka disunnahkan untuk melebihkan sedikit. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa auful kaila idza kiltum, ya, sempurnakanlah takaran idza kiltum, ketika kalian menakar. Wazinu, dan timbanglah bil qistasil mustaqim, dengan neraca yang benar. Ya, dengan neraca yang benar. Dzalika khairun, itulah yang paling baik. Wa ahsanu ta'wilan, dan akibatnya pasti baik, ya, insyaallah berkah. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin. Wail ini ada yang mengatakan maknanya itu terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyebutkan bahwa wail ini adalah nama di antara neraka-neraka yang Allah ciptakan. Jadi di antara neraka itu ada yang namanya Jahannam, ada yang namanya Sa'ir, ada yang namanya Lawa, ya, ada juga neraka namanya Wail. Jadi kalau kita maknai ini neraka, berarti Wailul lil mutaffifin. Ya, neraka Wail lah tempat kembalinya al-mutaffifin. Jadi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Curang dalam menakar dan menimbang. Maknanya bagaimana? Alladzina idza iktalu 'alan nasi. Yakni orang-orang, ya, yang bila menerima takaran dari orang lain.
Kalau dia membeli, jadi dia menerima takaran dari orang lain, yastawfun, maka dia minta dicukupkan. Dia periksa betul takarannya orang ini, harus pas. Itu kalau dia membeli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, namun sebaliknya ketika mereka yang menakar atau mereka yang menimbang untuk orang, maknanya mereka yang menjual, apa yang mereka lakukan? Yukhsiruna, maka mereka mengurangi. Ini namanya al-mutaffif, ya. Dan al-mutaffif ini nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan wail, celaka, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga disebutkan bahwa nanti akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Wa tadfifu huwa inqasul mikyali wal mizan athna at-ta'amul at-tijari wa muzawalatul bai'i wasyira'i. Jadi yang namanya tadfif itu yaitu tadi, ya, berlaku curang di dalam menakar atau menimbang ketika bermuamalah atau berdagang, membeli dan menjual. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, inilah dahulu beberapa poin yang sempat kita sampaikan pada subuh hari ini. Jadi intinya adalah kita harus yakin dengan sunnatullah itu, bahwa sesuatu yang kita ambil dengan cara yang tidak baik ini pasti akan ada masa, cepat atau lambat akan dicabut lagi dengan cara yang tidak baik juga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ya, meskipun saat itu mungkin ya kelihatannya secara materi, secara rupiah untungnya tidak banyak, atau mungkin tidak untung, tapi itu ada masanya nanti kita akan menabur. Ya, sebaliknya juga ketika kita berlaku curang, sebesar apapun keuntungannya itu, pada masanya nanti akan tiba masa nanti akan dicabut dengan cara yang tidak baik juga. Barangkali uang yang banyak ini hanya kita habiskan untuk berobat saja, habis bayar dokter, bayar obat karena penyakit, ya, atau mungkin harta yang banyak ini ya akan digunakan oleh orang-orang dekat kita, mungkin anak-anak kita, untuk beli narkoba macam-macam, yang kemudian ya, tidak ada yang datang kecuali kesusahan, kesempitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala cabut satu hal yang sangat penting. Apa itu? Yakni keberkahannya, berkahnya ini. Memang berkah itu tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan bagaimana sesuatu itu ketika berkah dan bagaimana sesuatu itu ketika dicabut berkahnya. Nah, insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.